Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu. Berjumpa lagi dengan saya. Mudah-mudahan dalam kesempatan kali ini, khususnya Anda semua yang nonton video saya kali ini, semoga selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga selalu diberikan kesehatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabul semua hajat, dimudahkan segala urusan, dan mudah-mudahan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan video saya kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan tentang keenergian Kundalini Reiki. Baik yang telah mengikuti aktivasi dari saya langsung, yang program master ataupun grandmaster langsung melalui video call, ataupun kepada Anda yang sudah mengikuti aktivasi dari saya melalui video saya di channel, di video saya di YouTube, itu sama. Dan ketika sudah menerima aktivasi dari saya tersebut, banyak yang saya sarankan atau bahkan saya wajibkan untuk melakukan meditasi Kundalini Reiki selama 21 hari full, tanpa putus, tanpa bolong. Jadi kalau batal, kalau di tengah-tengah nanti lupa, mungkin sudah dapat 2 minggu lupa, maka wajib diulang lagi. Maka dari hal ini saya akan menjelaskan betapa pentingnya, betapa besarnya manfaat daripada meditasi Kundalini Reiki, meditasi 21 hari tersebut. Jadi setelah Anda mengikuti aktivasi tersebut dan melakukan meditasi selama 21 hari, nanti Anda akan merasakan sendiri berbagai manfaat-manfaatnya. Karena proses 21 hari itu adalah proses pembersihan diri, pembersihan pikiran, pembersihan hati. Jadi logikanya, karena energi ini bersifat penyembuhan baik fisik, mental ataupun spiritual. Untuk menjadi seorang penyembuh minimal, ya kita sendiri harus sehat, bebas dari segala hal penyakit, baru kita bisa menyalurkan keenergian dengan baik kepada orang lain yang bermasalah penyakit, sehingga insya Allah yang kita terapi atau yang kita bantu akan sehat lepas dari penyakit. Makanya di waktu kita melakukan meditasi tersebut, maka sebenarnya banyak sekali kegunaannya, manfaatnya, termasuk yang seperti saya sebutkan tadi adalah pembersihan dari tubuh fisik, energi-energi negatif yang bersifat fisik seperti energi-energi negatif berupa penyakit. Seperti yang kedua, pembersihan di pikiran kita, pembersihan energi negatif di pikiran, dan ketiga yang di hati. Banyak yang tanpa mereka sadari, seketika sudah saya suruh melakukan meditasi selama 21 hari. Banyak yang tanpa disadari, meskipun tanpa saya katakan, banyak mereka yang alhamdulillah muslim setelah meditasi, tubuh saya, fisik saya merasa lebih segar, lebih bugar. Pikiran saya yang tadinya sering was-was, sering khawatir, sekarang sudah tidak. Yang tadinya di dalam diri sering terjadi rasa benci, rasa dendam, iri, hati, dengki dan sebagainya, alhamdulillah sekarang sudah enak, lega, tanpa adanya rasa-rasa yang tersebut. Sehingga tanpa disadari kehidupan saya sekarang lebih enak, lebih damai, lebih tenang dari sebelumnya. Ya, itu termasuk salah satu atau beberapa manfaat dari melakukan meditasi selama 21 hari. Jadi pembersihan total dari segala energi negatif. Dan bagi Anda yang sudah suatu hari, jenengan bisa, khususnya yang sudah program master, jenengan bisa langsung hubungi saya. Biar bisa hubungi saya, nanti akan saya bimbing
dengan melakukan meditasi selama 21 hari khusus untuk hal-hal yang lebih tingkatan energinya lebih besar. Di meditasi 21 hari berikutnya adalah bagaimana cara penggunaan keenergian alam semesta ini untuk hal-hal yang berbau keinginan, berbau materialisasi hajat-hajat kita. Dimana sebelum saya jelaskan lebih lanjut, saya akan jelaskan lagi tentang hukum energi. Hukum energi itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Energi juga akan berkumpul bersatu dengan suatu energi yang kadarnya sama, yang sifatnya sama. Sehingga ketika jenengan Anda, saudara-saudara sekalian, sudah bisa melakukan meditasi selama 21 hari tanpa putus, hasilnya insya Allah diri kita, pikiran kita, hati kita sudah bersih dari segala energi negatif, akan tergantikan oleh energi yang positif yang masuk ke dalam diri kita melalui meditasi tersebut. Sehingga ketika kita menggunakan keenergian tersebut untuk menarik hal-hal yang sifatnya sama dengan diri kita sudah bisa dengan cepat mengaksesnya. Suatu contoh seperti ini, kita menyerap energi keberlimpahan umpamanya, tapi di dalam diri kita, di dalam pikiran kita, energi kebalikan dari keberlimpahan itu masih melekat, masih lebih besar daripada energi keberlimpahan itu. Maka otomatis meskipun kita undang, kita tarik energi keberlimpahan, sudah masuk ke dalam diri kita, pasti tidak bertahan lama. Pasti secepatnya akan menjauh lagi keberlimpahan tersebut. Saya analogikan seperti ini. Suatu contoh di sini, umpamanya saya punya tamu, ada 5 orang tamu, di mana ke-5 orang tersebut adalah orang-orang positif, katakanlah seperti ustadz, kiai, dan katakanlah seperti itu, berkumpul di rumah saya. Dengan kesamaan energi tersebut, ke-5 orang tersebut, pasti mereka akan ngobrol panjang lebar sampai kadang lupa waktu, karena ada keselarasan energi di tempat itu. Dan tiba-tiba ada tamu lagi, 1 orang datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, monggo silakan duduk. Ternyata yang datang adalah, mohon maaf, saya kasih contoh saja ini ya. Katakanlah seorang pencuri seperti itu, katakanlah orang negatif masuk ke berkumpul dengan 5 orang tersebut. Karena ketidakadanya kesamaan energi dan energi positif lebih besar daripada energi negatif yang hanya 1 orang itu, pasti yang 1 orang ini beberapa saat kemudian, meskipun sudah berkumpul bersatu jadi satu dengan ke-5 orang ini, pasti tidak lama lagi akan pergi, akan menjauh dengan ke-5 orang ini. Kenapa? Karena energi negatifnya lebih kecil, yaitu lebih besar energi positif, yaitu yang 5 orang ini. Pasti ketika duduk beberapa saat saja sudah gelisah, sudah tidak enak, sudah tidak nyaman. Makanya pasti tidak lama kemudian pasti pergi. Dan sebaliknya, saudara-saudara, ketika dibalik, ketika ada 5 orang pencuri, katakan seperti itu, di ruang tamu saya, dan beberapa sudah ngobrol, pasti ngobrol sampai lupa waktu karena kesamaan energi, sama energinya, dan energinya besar karena 5 orang. Kemudian datang 1 orang ustadz, katakan seperti itu. Assalamualaikum, ya duduk. Pasti beberapa saat kemudian, beberapa waktu kemudian, pasti sang ustadz ini gelisah, tidak enak dan tidak nyaman berkumpul di sini. Kenapa? Meskipun dia energinya positif, tapi lebih kecil, pasti akan dipengaruhi oleh energi negatif yang lebih besar ini. Pasti tidak lama lagi dia akan keluar dari lingkaran energi ini. Jadi hukumnya, energi
mana yang lebih besar, yang lebih dominan di dalam diri kita. Kalau yang lebih dominan di dalam diri kita adalah hal-hal yang positif, hal-hal yang berbau kelimpahan, kemakmuran, dan sebagainya, maka hal-hal yang sesuai dengan keenergian yang ada dalam diri kita ini akan tertarik hadir ke dalam kehidupan kita. Dan juga sebaliknya, bila kecil energinya, maka akan segala sesuatu yang masuk akan hanya bersifat sementara, pasti keluar. Suatu contoh, kita mengakses energi alam semesta untuk hal untuk keuangan yang banyak umpamanya. Dari alhamdulillah 21 hari kemudian kita mendapatkan rezeki berupa uang, katakanlah 50 juta umpamanya. Karena energi uang ini besar 50 juta, sedangkan energi negatif kita masih besar juga di dalam diri ini, maka uang yang 20 juta itu tidak akan bertahan lama di dalam diri ini, di dalam kehidupan kita. Keluarnya tidak tahu, beberapa hari kemudian, hanya mungkin 1 minggu, uang yang 50 juta itu tidak tahu kemana, tiba-tiba habis, seperti itu. Makanya pentingnya melakukan meditasi selama 21 hari agar seluruh energi-energi negatif yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, yang tidak sesuai dengan cita-cita kita, yang tidak tanpa kita sadari memadat atau terkunci di dalam diri ini, bisa kita bersihkan dengan cara salah satunya teknik meditasi selama 21 hari. Dan setelah bersih dari segala energi negatif tersebut, bisa kita lanjutkan untuk hal-hal berikutnya, yaitu hal-hal yang saya sebutkan tadi, untuk hal-hal tujuan yang terutama yang lebih bersifat kepada sesuatu yang berbau mematerialisasikan kebendaan atau keinginan-keinginan agar terwujud nyata di dalam kehidupan kita, menjadi terrealisasi, bukan hanya berbentuk energi, tapi energi itu mutlak menjadi nyata, menjadi terwujud sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sekian dulu video saya kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.